Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, lebih-lebihnya nikmat keimanan, sehingga kita mudah melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku khatib mengajak kita semuanya, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang selanjutnya, mari kita sampaikan salawat dan salam kepada ruh junjungan alam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tidak terasa kita sudah sampai kepada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Oleh karena itu, banyak pelajaran, banyak hal-hal yang bisa kita renungkan dalam peristiwa Idul Adha ini. Di antaranya yang paling sering kita dengar adalah bagaimana perjuangan, bagaimana sikap seorang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kurban.
kurbannya itu bukanlah mengorbankan harta, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Ibrahim disuruh untuk mengorbankan anaknya, yaitu untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Idul Adha ini mari kita pelajari sedikit tentang bagaimana kesuksesan Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah kurban. Imam An-Nawawi Al-Bantani menyebutkan dalam bukunya Nasaihul Ibad bahwa beliau mengisahkan kenapa Nabi Ibrahim itu disebutkan Khalilullah, kekasih Allah. Maka dijawab, ada 3 hal yang dijawab oleh Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Yang pertama adalah beliau mendahulukan perintah Allah dari segala hal. Beliau mendahulukan perintah Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah beliau orang yang peduli terhadap sesama, yaitu tinggi jiwa sosialnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu yang pertama, bagaimana kesuksesan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah beliau melaksanakan perintah Allah, mendahulukan perintah Allah. Hal ini dikisahkan dalam surah As-Saff ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dalam ayat selanjutnya juga ini adalah menceritakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bagaimana mereka begitu tunduknya dan patuhnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita artikan bahwa maka tatkala anak itu sampai, yaitu yang maksud dengan Nabi Ismail, pada umur yang sanggup, mereka berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka berikanlah pendapatmu atau pikirkanlah. Maka apa jawab Nabi Ismail? Hai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatkan aku dari golongan orang-orang yang sabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selanjutnya juga sampai ayat 111 itu menjelaskan bahwa bagaimana peristiwa, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang penyembelihannya yang disebut sekarang dengan penyembelihan kurban. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya menjelaskan bahwa Nabi Ismail ketika itu menginjak umur 7 tahun, atau ada juga pendapat yang lain umur 13 tahun. Pada malam Tarwiyah hari ke-8 di bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi ada seruan bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Oleh karena itu, sesudah mimpi ini terjadi, maka Nabi Ibrahim merenung dan berpikir apa arti mimpinya yang terjadi pada malam hari 8 Dzulhijjah itu. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu 8 Dzulhijjah itu disebut dah dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah diartikan adalah berpikir atau merenung. Oleh karena itu pada saat itu Nabi Ibrahim memikirkan dan merenungkan sebenarnya apa arti mimpinya tersebut. Itu datang dari setan atau datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian pada malam 9 Zulhijjah beliau juga bermimpi dengan mimpi yang sama, yaitu maka dia memutuskan bahwa mimpi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari 9 Zulhijjah itu disebut juga dengan hari Arafah, yang artinya mengetahui, bahwa beliau mengetahui bahwa inilah perintah Allah. Tetapi di malam Arafah itulah beliau menentukan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 Zulhijjah itu dia laksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yaitu menyembelih seorang anak yang soleh, yaitu Nabi Ismail. Maka dengan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melaksanakan hal tersebut. Dan ini juga dikisahkan oleh dalam kitab Da'watur Rasul bahwa ketika itu Nabi Ismail bersiap-siap untuk disembelih, maka pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menukar Ismail dengan seekor domba, yaitu maka pada saat itu Nabi Ibrahim Allah katakan bahwa beliau lulus dari ujian. Oleh karena itu, dalam perjalanan panjang ini sebenarnya panjang cerita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail ini, tapi segelintir itu tadi bisa kita ambil pelajaran bahwa perjuangan yang kita laksanakan untuk jalan Allah, semuanya itu tidak akan memberikan kerugian kepada kita. Kita harus meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bukan mencederai kita, tapi itu adalah untuk kebaikan kita dan menebalkan dan meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa sampai saat ini peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bahkan di dalam kitab suci Al-Quran, peristiwa itu dituliskan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Dan itu semua adalah menandakan mereka patuh dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, bahwa mendahulukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mendatangkan semua kebaikan kepada kita. Kita jangan ragu bahwa apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semuanya itu adalah untuk kebaikan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa kesuksesan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bisa melewati ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim selalu berusaha keras, cerdas, ikhlas dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa manusia itu tidak akan bisa merubah keadaannya kecuali dia mau mengubah keadaannya sendiri. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita dalam diri kita harus ada rasa perubahan, harus ada rasa ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya melaksanakan Idul Adha pada hari ini, tapi perintah-perintah yang lain kita harus ikhlas menjalankannya. Selain ikhlas menjalankannya, kita harus cerdas. Kita harus mempunyai ilmu dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran yang disebutkan Allah dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu,
kita melihat bagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Mengapa cerdas? Yang pertama adalah beliau mengklarifikasi selama sebanyak 3 kali benar tidak mimpinya itu. Oleh karena itu, masa ini kita banyak masa fitnah. Banyak fitnah terjadi, baik itu di media sosial dan lain sebagainya. Itu kita harus pandai-pandai memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Kita harus contoh bagaimana Nabi Ibrahim, beliau sampai 3 kali mengklarifikasi bahwa benar tidak mimpinya itu. Sesudah beliau mengklarifikasi itu, maka beliau mendiskusikannya dengan Nabi Ismail. Ini menandakan bahwa apa? Kita sedang diajarkan bahwa kita umat Islam harus menjadi orang yang pintar. Kita juga harus bisa menjadi orang yang bisa menerima pendapat orang lain. Jangan hanya menerima pendapat kita saja, tetapi pendapat orang lain tidak. Ini sudah lama diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada kita. Yang terakhir adalah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa itu? Bahwa Nabi Ibrahim itulah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela mengorbankan anaknya. Bukan hanya harta, tapi nyawa sekalipun Nabi Ibrahim rela memberikannya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai generasi muda harus kita contoh peristiwa ini. Kita sebagai generasi muda Islam harus bisa meneladani peristiwa ini. Kita harus bisa mencontoh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Ada peristiwa yang terpenting adalah kita harus menjadi orang yang pintar, cerdas. Yang kedua, kita harus bisa menjadi orang yang bisa menerima pendapat orang lain. Yang ketiga adalah kita harus bisa menerima ikhlas. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik untuk kita. Jangan ada sifat mengeluh bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita pada saat ini adalah itulah yang terbaik dan itulah yang cocok dan pantas untuk kita. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah Nabi Ibrahim sukses dalam ujian dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Beliau adalah sosok yang sosialnya tinggi, peka terhadap sesama. Bahwa dijelaskan juga Nabi Ibrahim itu adalah orang yang selalu berbagi. Bahkan dikisahkan beliau tidak pernah makan pagi dan makan sore itu apabila tidak ada kawannya. Dan juga dikisahkan bahwa beliau adalah orang yang ikhlas dan tinggi sosialnya, sehingga beliau jangankan harta, pikiran, bahkan nyawa sekalipun ia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah 3 kesuksesan Nabi Ibrahim ini harus kita teladani dalam kehidupan kita. Pada saat ini memang kita belum bisa untuk melaksanakan kurban, tapi kita harus bisa mengorbankan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada saat ini kita sedang menuntut ilmu, maka korbankan pikiranmu, korbankan jiwamu hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagi apa? Apabila kita seorang penuntut ilmu, maka ilmu itu berikan kepada orang lain, yaitu dengan menyampaikannya. Sedikit apapun ilmu kita, sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan itu adalah termasuk pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dan memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada kita, sehingga pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji
dan juga melaksanakan kurban itu. Oleh karena itu pada saat ini, inilah yang Allah berikan kepada kita, ini yang pantas dan cocok untuk kita, maka kita terima dengan ikhlas. Dan kita sebagai pelajar generasi umat Islam, maka kurbankan pikiran dan tenagamu untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di Idul Adha yang berbahagia ini kita termasuk orang-orang yang sudah berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita termasuk orang-orang yang selalu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah alal ihsani wasyukru, wasyukru lahu ala taufiqi wal imtinahi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yazkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum Waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.